Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Ini akan membawa kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, menyerahkan setiap beban kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Karena di nasihat firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam setiap apapun masalah yang kita hadapi, baiklah kita mau datang di bawah kaki salib Tuhan, sehingga Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Betapa pentingnya kita mempunyai kesehatan rohani dan juga kesehatan jasmani, supaya semua yang dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Pada saat ini, kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, saatnya merayakan tradisi. Ayatnya terdapat di dalam Imamat 23 ayat 41. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya. Tradisi tercipta ketika kepercayaan-kepercayaan, ritual-ritual, adat istiadat, nyanyian-nyanyian, dan cerita-cerita diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dan tradisi membangun hubungan bermakna yang kuat. Saya diberitahu bahwa Israel kuno merayakan berbagai macam tradisi dan hari raya 91 kali setahun. Wah, cukup banyak. Perayaan-perayaan ini ditandai dengan musik, makanan, panji-panji, ritual-ritual, tawa, dan kegembiraan. Dapatkah Anda melihat keluarga-keluarga berkumpul, anak-anak melompat-lompat, bermain-main, dan memengik kegirangan. Remaja mengobrol bersama dalam kelompok kecil. Orang tua menyapa satu dengan yang lain dan mengikuti perkembangan berita sejak perayaan terakhir. Dan kakek nenek duduk dengan bangga dan gembira. Sungguh cara yang menyenangkan untuk membangun hubungan keluarga yang sehat. Jadi di nasihat firman Tuhan ini dikatakan ya bahwa tradisi ini tercipta ketika kepercayaan-kepercayaan atau ritual-ritual dan adat istiadat diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Begitu pula dengan bangsa Israel kuno, mereka merayakan berbagai macam tradisi mereka. Dan satu tahun itu mereka merayakan hari raya sebanyak 91 kali. Jadi perayaan-perayaan ini ditandai dengan musik, makanan, panji-panji, ritual, tawa, dan kegembiraan. Jadi anak-anak mulai membuat kelompok-kelompok mereka, para remaja, kemudian orang tua dan juga kakek nenek, yang mereka merasakan suatu kebanggaan dan kegembiraan. Mereka juga membangun hubungan keluarga yang sehat. Sama seperti ketika Tuhan meminta bangsa Israel untuk merayakan peristiwa-peristiwa pembuatan tradisi harus menjadi bagian dari kehidupan setiap pasangan. Ketika dua orang menikah, mereka membawa bersama beberapa tradisi keluarga dari rumah mereka sendiri. Kadang-kadang ini akan cocok satu sama lain. Namun tidak jarang juga terjadi konflik. Salah satu tugas menantang pasangan yang baru menikah adalah menciptakan ritual dan tradisi yang akan menjadi perpaduan unik mereka sendiri. Hal itulah yang membuat keluarga-keluarga unik dan itulah yang menciptakan kenangan. Ya, jadi segala sesuatu yang mereka sudah rasakan di dalam kehidupan mereka atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam tradisi yang mereka lakukan, di situ mereka bisa menjalin hubungan keluarga yang erat. Kadang-kadang mungkin ini tidak cocok atau terjadi konflik, tetapi mereka harus menyelesaikan semuanya itu sehingga terciptalah atau membuat keluarga-keluarga unik ini, dan itulah yang menciptakan kenangan bagi mereka. Ya, mulailah dengan ritual harian dan mingguan yang ingin kita lakukan atau Anda dan saya lakukan. Mungkin itu adalah berpegangan tangan satu berdua atau berciuman sesudahnya, menyanyikan doa berkat atau pengantar tidur, ritual ciuman berpisah, klakson ketika mobil keluar ke jalan, atau telepon di pagi hari hanya untuk mengatakan saya mencintaimu. Rayakan Sabat, terbangun dengan alunan lembut dari lagu-lagu khusus Sabat, membaca cerita-cerita rohani, menghafalkan sebuah ayat, menyanyikan matahari terbenam. Ya, jadi ini dalam konteksnya di sini katakan pasangan suami istri. Ya, bagaimana mereka mulai melakukan
ya ritual harian mereka atau mingguan mereka yang ingin mereka lakukan. Mungkin dengan berpegangan tangan, berdoa bersama, ya melakukan nyanyian, mengucapkan doa berkat untuk pengantar tidur. Ya, jangan biarkan hari istimewa berlalu tanpa semacam perayaan ritual. Sarapan waffle blueberry atau cemilan lainnya, kartu atau hadiah, lagu yang dinyanyikan atau berjalan keluar di malam hari. Rayakan hari ulang tahun pernikahan. Sepasang suami istri enggan menunggu selama setahun penuh untuk merayakan pernikahan mereka. Merayakan ulang tahun bulanan yang mereka rayakan pada hari ke-18 setiap bulan karena mereka menikah pada 18 Juli. Ya, jadi ini mengenai sang penulis ini. Ya, ulang tahun harus menjadi istimewa. Begitu pula hari Valentine, hari St. Patrick, Paskah, dan Thanksgiving. Anda bahkan dapat merayakan Groundhog Day. Apapun yang membuat pasangan membangun kenangan abadi akan menambah kebersamaan dan keintiman yang paling didambakan. Jadi ini yang menceritakan bagaimana penulis ini dengan pasangannya. Bagaimana mereka melakukan segala sesuatunya dengan penuh kegembiraan. Yang mereka berusaha untuk menciptakan hari yang istimewa di dalam kehidupan mereka, merasakan berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga di dalam situasi yang mereka hadapi, mereka bisa hadapi itu dengan penuh kegembiraan dan dengan penuh kebersamaan. Di sini juga dikatakan buatlah daftar tradisi yang dirayakan keluarga Anda. Mulailah hari ini untuk membangun sebuah tradisi baru. Ya, jadi mungkin di sini kita katakan bahwa ritual-ritual itu adalah hal yang buruk, yaitu mungkin untuk orang-orang yang menyembah Tuhan yang lain. Tetapi di sini mungkin tradisi di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita menciptakan suasana surga di dalam keluarga masing-masing kita. Bagaimana kita mempunyai hubungan yang dekat antara satu dengan yang lainnya, antara suami istri, begitu pula orang tua dan anak, atau saudara-saudara kita yang lainnya, dan siapapun mungkin orang-orang di sekitar kita. Baiklah kita mempunyai hubungan yang baik dengan mereka, menciptakan suatu tradisi yang baik, menjalankan semuanya itu dengan penuh sukacita. Ya, sebagaimana Tuhan juga berikan itu kepada bangsa Israel ini, supaya mereka mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lainnya, sehingga semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, dan di sini juga dikatakan mungkin pada saat penulis ini, ya, dia menekankan juga bagaimana dia merayakan hari istimewa di dalam kehidupannya, yaitu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menjaga sepanjang setahun kehidupan mereka. Ya, di dalam setiap lika-liku kehidupan, di dalam setiap masalah yang mereka hadapi, mereka bisa menyelesaikan semuanya itu dengan penuh kegembiraan. Ya, dikatakan di sini walaupun akan banyak konflik yang terjadi, tetapi mereka dapat menyelesaikan itu dengan sebaik mungkin. Berdoa bersama-sama, menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan bersama-sama, melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Itu akan membawa kita ke dalam suatu hubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhan kita. Ya, apakah hari ini kita sudah menyisihkan sedikit waktu kita untuk datang kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan? Pertanyaan bagi masing-masing kita. Ya, sesibuk apapun kita, baiklah kita dapat meluangkan sedikit waktu kita bersama keluarga kita untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas setiap berkat-berkat yang kita sudah terima. Ya, jadi di situ dapat membangun kenangan abadi, akan menambah kebersamaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini juga dikatakan bahwa betapa pentingnya kita mengobrol bersama dalam kelompok kecil. Bagaimana orang tua juga dapat menyapa satu dengan yang lainnya, yang mengikuti perkembangan berita sejak adanya suatu tradisi itu, atau tradisi di dalam keluarga, untuk dapat membangun atau untuk dapat memberikan suatu semangat di hari-hari kehidupan kita. Walaupun masing-masing kita mempunyai kesibukan, tetapi ada suatu hari atau suatu saat kita dapat berkumpul bersama-sama untuk merayakan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, atau untuk kita dapat mengucap syukur ya dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita.
Ya, dan di sini dikatakan bahwa setiap tradisi atau kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di rumah kita itu dapat membangun hubungan bermakna yang kuat. Ya, sehingga dalam kita menjalani kehidupan kita pun akan merasakan bagaimana pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian masing-masing kita. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya, bagaimana dia berada di keluarga Yusuf dan Maria. Disitulah dia menciptakan suatu suasana yang begitu indah. Ya, walaupun mungkin saudara-saudaranya tidak senang dengan apa yang dia lakukan, tetapi dia selalu mau berusaha yang terbaik. Ya, setiap hari dia akan pergi membantu ayahnya untuk melakukan pekerjaan. Segala sesuatunya dia lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh sukacita. Dia melakukan dengan begitu sempurna. Ya, dan pada saat dia kembali ke rumahnya, dia kembali dengan penuh sukacita juga. Bagaimana ibunya Maria selalu membacakan dari nasihat firman Tuhan kepadanya. Ya, itulah yang dilakukan Yesus, tradisi yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan pada saat mungkin dia merasakan kelelahan, kesedihan, dia selalu datang kepada Bapaknya. Dia berdoa memohon supaya Bapaknya memberikan dia kesanggupan, memberikan dia kekuatan untuk terus menjalani kehidupannya. Dan Yesus berada di keluarga Yusuf dan Maria selama 30 tahun. Dia menjalin hubungan yang baik dengan orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Sehingga pada saat dia keluar dari rumahnya, dia ingin menyampaikan akan kabar keselamatan itu, dia pun menciptakan suasana yang begitu indah. Orang-orang yang berada di sekitarnya merasakan sukacita yang luar biasa. Ya, inilah yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, hari demi hari. Mau mengikuti teladan yang Yesus sudah berikan bagi kita. Karakter yang menjadi pembawa-pembawa damai itu, menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan Yesus melakukan semuanya ini oleh karena dia tahu bahwa dia mempunyai misi yang harus dia capai. Karena dia akan mengorbankan dirinya untuk setiap umat manusia. Walaupun dia merasakan ketakutan karena dia juga manusia. Dia merasakan bahwa dirinya tidak sanggup. Tetapi kembali lagi, dia selalu berdoa kepada Bapaknya yang di surga untuk dapat diberikan kesanggupan, diberikan kekuatan untuk terus melakukan kebenaran itu, untuk dapat membawakan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Inilah yang menjadi suatu nasihat bagi kita di dalam kehidupan kita. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita dapat menciptakan suasana yang damai, suasana yang penuh berkat yang datangnya dari Tuhan saja. Bila mana masalah itu datang kepada kita karena kita masih di dunia ini, baiklah kita pun dapat menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Meminta akan tuntunan Tuhan menjadi bagian kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta kepada Tuhan saja untuk dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk menjalaninya itu hari demi hari. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, biarlah kita mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya itu boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.